Di samping untuk bibit tanaman keras, teman-teman bisa menggunakan pestisida nabati yang kita buat ini. Teman-teman bisa gunakan juga di sayuran organik yang teman-teman tanam di sekitar pekarangan rumah. Kita kembali melihat pembibitan kami seperti ini, teman-teman. Tadi sebagian yang di sini yang relatif sudah agak besar-besar sudah diambil sama pemesannya, teman-teman. Nah, bibit kakao tadi, dan sebagian lagi masih perlu perawatan. Nah, karena sekarang ya cuacanya sangat ekstrim, panasnya bukan main panas, cetar, membahana, teman-teman. Jadi tentu saja bibit-bibit ini seperti ini akan rawan terserang hama dan penyakit. Ini seperti ini contohnya, teman-teman. Ini ulat-ulat yang kecil itu, ulat kecil, banyak gurat-guratan ulat kecil semacam ini. Kami akan cegah, bahkan kami akan usir, teman-teman. Kami akan basmi. Bahkan ada juga indikasi terserang jamur karena siangnya panas, malamnya hujan, teman-teman. Tentu jamur-jamur semacam ini seperti ini akan rentan menyerang pada bibit tanaman kami. Nah, seperti di sana. Nah, karena itu juga bibit yang baru habis disambung pucuk, teman-teman, mengeluarkan daun muda seperti itu. Tentu kami akan cegah dari serangan hama dan penyakit. Untuk itu kami hari ini kembali akan meracik, teman-teman. Setelah kemarin kami meracik pupuk organik cair dari daun kelor yang difermentasi, yang kami sudah sempat upload kemarin videonya, dan ada juga yang tidak tanpa fermentasi yang sudah kami aplikasikan pada bibit-bibit tanaman ini. Untuk kali ini kami akan meracik insektisida plus fungisida nabati. Nah, bahan-bahan apa saja yang akan kami gunakan, teman-teman? Apa keuntungannya menggunakan pestisida nabati atau pestisida organik nabati karena terbuat dari bahan-bahan tumbuhan, teman-teman? Ikuti terus video kami sampai dengan selesai. Om Swastiastu, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Untuk hari ini kami tidak melakukan aktivitas di kebun, teman-teman, tetapi kami akan melakukan perawatan bibit tanaman kami yang kami buat, teman-teman. Kami akan membuat pestisida, yaitu insektisida dan fungisida yang sangat instan yang kami racik sekarang, dan kami akan bisa lakukan aplikasinya sekarang pada tanaman bibit tadi, teman-teman. Ada dua bahan yang kami gunakan hari ini, teman-teman, yang kami sudah cari tadi, seperti ini. Kita gunakan daun pepaya, cukup 3 lembar saja, teman-teman. 3 lembar semacam ini. Kami akan potong dulu. Nanti kita manfaatkan daunnya saja, teman-teman. Seperti ini. Dan kita pakai yang seperti ini, teman-teman, yang sudah tua tapi belum menguning. Kita akan pisahkan tangkainya ini. Kita hanya cukup cari daunnya seperti itu. Ini lagi, teman-teman. Dan 3. Nanti daun pepaya ini kita akan campur setengah on dengan daun sirih, teman-teman. Dengan daun sirih setengah on juga, kurang lebih, untuk kita campurkan nanti ke dalam air kurang lebih 10 liter. Kita perlunya hanya 10 liter. Ini daun sirih Bali, teman-teman, daun sirih hijau.
nanti kita butuhkan sekitar setengah on saja teman-teman. Kita cukup ambil setengah on. Kami akan gunting. Ini kita gunting di bagian ruas begini agar nanti tumbuh tunas kembali teman-teman. Kita cari sedikit saja, sekitaran setengah on. Dan ini dia bahan-bahan yang kami cari tadi, kurang lebih sirihnya. Ini sirih Bali teman-teman, kurang lebih setengah on, dan daun pepayanya 3 lembar atau setengah on. Nanti kurang lebih ke semua bahan ini kalau ditimbang nanti kita butuhkan hanya 1 on saja teman-teman, untuk nanti kita campur ke dalam 10 liter air. Bahan-bahan ini karena terbuat dari organik teman-teman, tentu sangat mudah nanti tercuci oleh air hujan ataupun menguap karena terik sinar matahari. Kami akan gunakan perekat. Ini teman-teman, kami gunakan perekat dari deterjen bubuk seperti ini. Jadi ini bahan-bahannya tadi yang kita butuhkan: setengah on sirih dan setengah on daun pepaya, serta nanti kami akan menggunakan deterjen bubuk ini. Untuk 10 liter airnya kami beri 1 sendok makan. Untuk alat-alat yang perlu kita sediakan: talenan sebagai pencacah, nanti kita cacah dulu sebelum kita haluskan. Tentu pisau juga, pisau semacam begini, talenan, pisau, lalu blender untuk menghaluskan. Nanti setelah dicacah kita haluskan seperti ini. Wadah pencampur, karena kami akan langsung aplikasikan, kami gunakan tangki seperti ini teman-teman. Kita langsung ke cara pembuatannya. Akan cacah daun pepaya terlebih dahulu teman-teman. Kita cacah ini agar mudahkan nanti untuk pemblenderannya. Dan apa kandungan dari daun pepaya ini dan apa khasiatnya, teman-teman bisa dengarkan yang satu ini sambil salah satu bahan yang dapat dijadikan pestisida alami adalah daun pepaya. Getah pepaya mengandung kelompok enzim sistein protease seperti papain dan kimopapain, serta menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino non-protein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan. Residu yang dihasilkan dari pestisida nabati dari daun pepaya ini lebih mudah terurau sehingga lebih aman bagi lingkungan. Kita cacah sampai halus begini teman-teman. Ini daun pepayanya kita cacah seperti ini agar mempercepat nanti proses pemblenderannya. Nah, ini kita sampingkan saja teman-teman. Kita sampingkan semacam itu seperti ini. Nanti setelah ini kita akan cacah daun sirihnya. Untuk sirihnya kita pisahkan tangkainya dari daunnya dari tangkai ini teman-teman. Kita akan cukup gunakan daunnya saja seperti ini. Kami akan pisahkan sebelum kami cacah. Tangkainya kita buang saja teman-teman. Kita manfaatkan daunnya saja seperti ini. Kita cukup gunakan daun sirih tadi teman-teman. Kita buang saja. Nanti ini setengah on teman-teman, lalu kita cacah seperti mencacah daun pepaya tadi. Kita langsung saja campur di sini teman-teman, karena kita akan campur juga nanti penggunaannya. Apa kandungan dan apa khasiatnya daun sirih ini?
Sambil bekerja, teman-teman silahkan dengarkan yang penjelasan yang satu ini. Daun sirih memiliki senyawa fenolik di dalamnya yang dapat mengandung berbagai khasiat seperti antibakteri, antimutagenik, antioksidan, dan antiproliferatif. Daun sirih hijau juga memiliki kandungan fitokimia yang tinggi. Kurang lebih seperti ini nanti teman-teman. Semakin halus teman-teman mencacahnya semakin baik agar proses pemblenderannya semakin cepat teman-teman. Nah, nanti ini kita akan campur saja di sini. Nanti satu kali kita akan blender teman-teman. Nah, seperti ini. Ini setengah on daun pepaya dan setengah on daun sirih. Nah, karena proses pemblenderannya memerlukan air, kami sudah sediakan air di sini kurang lebih 5 liter nanti teman-teman. Seperti ini. Ini tidak perlu kita timbang, lebih-lebih sedikit tidak masalah teman-teman. Ini walaupun kami sudah sediakan timbangan, tapi kami rasa ini sudah lebih 1 on. Ini airnya kurang lebih 5-7 liter sudah kami sediakan. Nah, tentu nanti agar 10 liter kami akan tambahkan kembali di dalam tangki itu nantinya teman-teman. Kita pindahkan dulu ini. Ruang kerja kami sangat berantakan. Kami tidak punya ruang kerja teman-teman. Ini di gudang ini. Di gudang ini teman-teman. Dan kedua di belakang tempat pembibitan dan ruang kerja. Ruang kerja kami yang utama yaitu di hutan atau di kebun teman-teman. Kita colokkan dulu. Blender langsung sekarang. Ini airnya kita paraukan saja dulu. Nah, nanti ini yang diceret ini kita gunakan untuk memblendernya. Kita tambahkan air dulu teman-teman. Secukupnya saja. Lalu kita masukkan cincangan daun pepaya dan daun sirih ini teman-teman. Kita masukkan sedikit-sedikit saja. Nah, dirasa halus teman-teman, dirasa halus seperti ini. Lalu kita tuangkan ke dalam ember pencampurnya ini. Kita tuangkan ke dalam ember pencampur. Kita akan blender lagi. Sisanya ini sampai dengan selesai nanti teman-teman. Dan kegunaannya serta dosisnya nanti kami jelaskan setelah mau diaplikasikan teman-teman. Nah, untuk videonya kami nanti akan skip pemblenderan ini karena membutuhkan waktu agar durasi tidak terlalu lama teman-teman. Nanti setelah pencampuran di sini kami akan lanjutkan kembali. Dan ini yang terakhir teman-teman. Kami sudah menyelesaikan blenderan ini kurang lebih 1 on. Campuran daun pepaya setengah on dan daun sirih setengah on. Kami campur ke dalam 10 liter air. Nah ini dia teman-teman hasilnya tadi. Sebelum diaplikasikan kita aduk-aduk seperti ini agar semua yang terkandung di dalam ampasnya ini sudah larut nanti ke dalam air. Jadi nanti waktu aplikasinya sebaiknya sore hari teman-teman. Kami akan aplikasikan sore karena ini masih siang. Kami biarkan saja rendamannya ini sampai benar-benar semuanya larut dalam air. Nanti sore kami lanjutkan kembali videonya teman-teman. Setelah kami melakukan perendaman kurang lebih 5-6 jam, kita akan aplikasikan
Sebelum aplikasi tentu kita akan saring seperti ini. Kita saring agar memudahkan dalam pengaplikasiannya, agar spuir kami tidak mudah tersumbat nantinya, teman-teman. Kita langsung saja nanti kita masukkan ke dalam sini, teman-teman. Nanti kekurangan airnya kita akan tambah lagi. Mudah-mudahan tidak belepotan. Kita saring lagi, teman-teman. Kita saring lagi ampasnya. Ampas hasil saringan tadi kita pisahkan. Sudah penuh dulu, kita tuang lagi ke dalam tangki. Yang terakhir, teman-teman, untuk ampasnya kita bisa peras-peras begini. Peras saja, teman-teman, agar semua kandungannya bisa kita manfaatkan. Seperti ini. Dan ini kami akan peras juga nanti, teman-teman. Hanya masuk tadi, kita akan gunakan sejumput atau kurang lebih itu 1 sendok makan dari deterjen bubuk. Nah, bisa teman-teman juga menggunakan perekat lainnya seperti sabun krim maupun deterjen lainnya, teman-teman. Lalu kita tambahkan air lagi sampai full 10 liter seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah di dalam tangki ini, teman-teman, setelah 10 liter ini sepertinya kurang. Kalau dilihat dari takarannya kurang lagi 2 liter, teman-teman. Kami akan carikan air lagi 2 liter. Kami sengaja tidak tampilkan untuk menghemat durasi, teman-teman. Teman-teman bisa merendamnya cairan tadi kurang lebih 6-12 jam. Baru teman-teman aplikasikan, sebaiknya pagi hari maupun sore hari. Karena cairan ini mudah larut terhadap air hujan dan menguap terhadap matahari, sinar matahari, kami sudah tambahkan tadi rinso atau deterjen bubuk sebagai perekatnya. Jadi dengan memakai perekat, pestisida nabati ini akan bertahan dari guyuran air hujan sama sinar matahari. Di samping untuk bibit tanaman keras, teman-teman bisa menggunakan pestisida nabati yang kita buat ini. Teman-teman bisa gunakan juga di sayuran organik yang teman-teman tanam di sekitar pekarangan rumah, cabai, tanaman hias maupun tanaman keras lainnya seperti tanaman yang dalam pot, tabulam pot, teman-teman, tanam buah dalam pot, bunga-bunga, anggrek dan sebagainya, teman-teman. Ini bisa mencegah, membunuh dan mengusir hama yang terdapat pada tanaman kita, teman-teman. Seperti itu video kami hari ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Adapun yang kurang jelas bisa kita diskusikan atau kita sama-sama belajar di kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa di video-video kami yang sekiranya bermanfaat lainnya.